Hari ini saya akan bicara tentang kekuatan cinta, saudara. Karena saya percaya ini hal yang simple, tapi hal yang sangat dahsyat yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Nah, mari kita buka Roma pasal 8. Saya ingin bangun fondasi pemahaman kita terlebih dulu akan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Seberapa besar kasih-Nya dalam hidup ini, saudara. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, hari ini saudara, kita harus percaya bahwa Allah ada di pihak kita. If God is for us, ya, kata is itu berarti sekarang, saudara. Saudara mau Tuhan itu ada beserta saudara di masa lalu atau di masa depan atau sekarang, saudara? Saya percaya kita lebih suka Tuhan itu ada buat kita sekarang, betul? Kalau sekarang kita ngalami masalah, sekarang kita ngalami tantangan, sekarang kita ngalami pergumulan, masa kita bilang nanti Tuhan tolong, ya, nanti Tuhan tolong. Nanti kita tidak mau nanti Tuhan tolong, kita mau sekarang Tuhan ada bersama kita. Amin, saudara. Dan Tuhan berikan kita sebuah guarantee, sebuah janji, karena kita ada dalam Kristus. Hari ini, saudara, dikatakan God is for us. Tuhan itu buat saya, Tuhan itu buat kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan itu buat kita, kalau Tuhan itu ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Ya, ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, dikatakan bahwa Bapa, Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara tahu, milik berharga yang paling berharga yang Bapa punya siapa, saudara? Yesus. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus itu dalam kekekalan mereka itu saling mencintai, saling mengasihi, ya. Dan saudara tahu, di dalam perjanjian lama, kita perjanjian lama, ada kisah mengenai Abraham. Abraham mempersembahkan siapa? Ishak. Tapi tahukah saudara, Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak. Ya, Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Abraham, persembahkanlah Ishak, anakmu yang tunggal itu. Saudara tahu rasanya Ishak Abraham itu punya anak perjanjian di usia yang tua, udah dikasih satu lagi. Sebenarnya dia punya Ismail, tapi Ismail itu tidak dianggap di mata Tuhan. Karena itu bukan anak perjanjian, tapi Ishak itu anak perjanjian. Udah dikasih satu lagi, diminta lagi sama Tuhan. Jadi saudara, sepertinya Abraham itu harus merelakan milik yang paling berharga, saudara. Tapi sebenarnya itu bukan tentang Abraham dan Ishak. Itu tentang Bapa di sorga yang mempersembahkan Yesus yang paling dicintai buat saudara dan saya. Sebenarnya apa yang dikisahkan dalam kisah Abraham itu bukan tentang Abraham dan Ishak sebenarnya. Sekalipun kita bisa belajar dari situ, tapi itu isinya adalah hati Bapa. Bagaimana hati Bapa itu ketika dia mempersembahkan Yesus di Gunung Moria. Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak, tapi melalui kisah itu Tuhan ingin kasih tunjuk, ini loh aku Bapamu yang di sorga. Aku memberikan Yesus untuk dipersembahkan. Supaya apa? Supaya kita semua bisa diselamatkan. Jadi sebenarnya Bapak ingin kasih tahu kita betapa besar kasih-Nya buat kita. Tidak ada kasih yang melebihi kasih Bapa buat kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, katakan segala sesuatu, bersama-sama dengan Dia. Ini ada dua arti. Yang pertama, segala sesuatu dalam hidup kita sebenarnya Tuhan udah kasih kita jawaban. Kapan itu, saudara? Yang pertama, pada waktu kita terima Yesus. Waktu kita terima Yesus itu kita terima satu paket. Kita tidak terima Yesus itu sebagai sesuatu. Keselamatan itu bukan sesuatu, saudara. Keselamatan itu seseorang yang diberikan dalam hidup kita. Seseorang yang punya segala sesuatu. Kekristenan itu bukan soal perubahan perilaku. Kekristenan adalah bagaimana kita menerima kehidupan Kristus. Menukarkan kematian kita, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang sudah mati. Waktu kita terima Kristus, hidup kita tidak diubah, tapi hidup kita ditukar sama Tuhan. Kita menerima pribadinya.
hari ini menjadi kehidupan kita. Tahukah saudara, ini harta yang paling besar yang kita punya. Waktu firman Tuhan katakan, kita menerima segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Ini artinya apa? Waktu engkau ada masalah, engkau tahu Kristus adalah jawaban dalam hidupku. Waktu engkau sedang sedih, engkau tahu Kristus adalah sukacitaku. Waktu engkau sedang ngalamin galau, Kristus adalah kekuatanku. Waktu engkau sedang sakit, engkau bisa bilang, Kristus adalah kesembuhanku. Waktu engkau sedang dalam kegagalan, engkau bisa bilang, Kristus adalah keberhasilanku. Dia menjadi segala sesuatu di dalam segala sesuatu kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Ini yang dikatakan bahwa kita menerima Dia. Kita menerima segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Itulah kasih Bapa, itulah kasih Tuhan buat kita. Ya, dan Tuhan ingin kita menyadari kasih-Nya itu. Semakin kita menyadari kasih-Nya itu, semakin kita hidup dalam kemenangan, saudara. Coba kita buka Efesus pasal 3. Aku berdoa, kata Rasul Paulus, menurut kekayaan dan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi Roh Kudus hari ini ada di mana, saudara? Ada dalam hidup kita. Ada dalam batin kita, dalam roh kita. Dia menjadi satu, saudara. Ya. Ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu apa? Kristus diam dalam hatimu. Jadi Kristus diam dalam hati kita itu oleh iman atau perasaan? Oleh iman. Maksudnya apa? Jangan saudara tergantung dan perasaanmu. Aduh, Tuhan ada tidak ya? Karena perasaan kita ini naik turun, mudi. Kadang bisa senang, kadang bisa susah, betul ya saudara? Waktu kita senang, waktu kita sedang mengalami hadirat Tuhan, kita puji Tuhan, kita percaya, aku percaya Tuhan ada. Tapi waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami tantangan, waktu kita mengalami persoalan, kadang-kadang kita bisa lihat Tuhan, Engkau ada di mana. Kadang-kadang kita bahkan tidak sadar Tuhan, saudara. Betul, makanya jangan ukur Tuhan berdasarkan perasaan saudara. Kalau saudara tidak rasa berarti tidak ada. Tidak, saudara. Berdasarkan iman. Artinya saudara rasa tidak rasa, Tuhan itu ada buat hidup saudara dan saya. Oleh imanmu, Kristus diam dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih ini bukan kasih kita sama Tuhan. Kalau kasih kita sama Tuhan itu bisa naik turun, saudara. Kasih kita sama Tuhan bisa berubah. Hanya kasih Tuhan sama hidup kita yang tidak pernah berubah. Makanya kasih di sini bukan kasih kita sama Tuhan, tapi kasih Tuhan sama kita. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal apa? Kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala. Jadi saudara, kenapa Paulus mesti berdoa supaya kita dapat memahami betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya. Karena kasih Tuhan itu tidak masuk logika kita, saudara. Kasih Tuhan itu tidak bisa dimengerti dengan cara berpikir manusia. Maka itu buat orang tidak mau percaya. Maka kita meminta sama Tuhan seperti doa Rasul Paulus, Tuhan berikan aku pewahyuan akan kasih-Mu Tuhan. Dan pengalaman pengenalan akan kasih Tuhan itu tidak bisa satu kali seumur hidup. Itu perjalanan kehidupan kita. Kita harus mengalami dan mengenal kasih-Nya seumur hidup kita. Karena kasih-Nya itu berupa pewahyuan buat kita. Makanya Paulus berdoa supaya kita mengenal itu. Aku berdoa supaya kamu apa? Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sebelumnya kita mau mengalami kepenuhan Allah. Caranya bagaimana? Waktu saudara menyadari, mengenal, memahami kasih Tuhan yang begitu besarnya dalam hidup saudara. Pada saat itulah saudara sedang ngalamin kepenuhan Allah. Amin, saudara. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sebenarnya kita mau kalau kita doa, Tuhan jawab. Kalau doa kita dijawab seperti apa yang kita doakan, kita bersyukur tidak, saudara? Kita bersyukur. Tapi firman Tuhan bilang gini,
Tuhan itu menjawab doa kita. Bahkan jauh lebih banyak. Jauh lebih tinggi daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Bayangkan kalau kita doa saja dijawab sama Tuhan, kita udah bersyukur, betul tidak Ustaz? Tapi bagaimana caranya? Doa kita dijawab jauh lebih banyak. Ini ayat seringkali dilepaskan dari ayat yang atasnya. Ingat saudara, kalau baca firman Tuhan harus ada konteksnya. Konteks ayat ini selalu bicara tentang apa? Memahami kasih Tuhan. Waktu kita mengalami kasih Tuhan, waktu kita mengenal kasih-Nya, waktu kita menyadarkan diri kita akan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita mengalami kepenuhannya. Dan waktu kita mengalami kepenuhan kasih-Nya, firman Tuhan berkata, waktu engkau berdoa, Tuhan itu bukan hanya menjawab doa saudara, tapi bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang saudara dan saya doakan dan pikirkan. Amin saudara. Jadi betapa pentingnya kesadaran akan kasih Tuhan dalam hidup ini. Mari kita buka Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima itu adalah pertama kali pribadi Roh Kudus itu muncul dalam kitab Roma. Dan biasanya pertama kali itu punya arti yang signifikan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seberapa banyak kita mau pengharapan kita tidak mengecewakan. Saudara tahu kenapa pengharapan itu mengecewakan? Karena apa yang kita harapkan tidak terjadi, betul? Karena apa yang kita harapkan tidak terjadi itu namanya apa? PHP orang bilang. Tapi firman Tuhan bilang pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Berarti sebaliknya dong. Pengharapan yang jadi kenyataan. Betul? Kalau pengharapan jadi kenyataan mengecewakan tidak? Tidak, tapi menyenangkan, betul? Waktu sudah berdoa mengharapkan sesuatu dan pengharapan itu jadi kenyataan, maka pengharapan itu tidak mengecewakan, tapi menyenangkan. Tapi bagaimana pengharapan itu jadi menyenangkan? Nah, firman Tuhan kasih tahu kita. Ayo kita baca. Pengharapan menyenangkan. Nah, saya langsung aja ya. Tidak mengecewakan itu artinya menyenangkan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. Jadi gini saudara, waktu saudara, hati saudara selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Roh Kudus itu yang memenuhi itu siapa? Itu Roh Kudus. Saudara tidak bisa bikin-bikin saudara. Saudara minta Roh Kudus. Dan Roh Kudus memang tugasnya pertama kali dia muncul, dia bicara tentang Roh Kudus mencurahkan kasih Allah, kasih Bapa. Ingat loh saudara, Roh Kudus itu tidak pernah mendakwa saudara. Dia tidak pernah cari kesalahan saudara. Dia tidak pernah mengintimidasi saudara. Kalau saudara rasa tertuduh seperti saudara merasa didakwa, itu bukan Roh Kudus. Itu roh iblis. Dia pendakwa kita. Roh Kudus tidak pernah mendakwa kita. Roh Kudus dia beritahukan kita jawaban atas persoalan kita. Dan jawaban yang paling besar adalah apa? Kasih Allah. Yang pertama dicurahkan dalam hati kita apa? Kasih Allah. Waktu saudara dikuasai dengan kasih Allah, saya percaya apa yang saudara doakan itu sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Betul? Sekalipun mungkin saudara mengalami masalah, sekalipun persoalan saudara belum selesai, sekalipun tantangan saudara belum selesai, minta kesadaran akan kasih Tuhan. Saya percaya itu menjadi kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada. Jadi ada dua hal saudara, ya. Yang pertama kita harus mengenal. Yang kedua kita harus percaya. Jadi bukan cuma sekedar tahu, ya. Tapi kita harus sungguh-sungguh percaya akan kasih Bapa terhadap kita. Cinta manusia itu terbatas karena tidak ada pilihan. Tapi Tuhan itu punya pilihan saudara untuk tidak mencintai saudara dan saya. Tapi dia tetap mencintai saudara. Dan itu yang Tuhan mau kita percaya. Itu Tuhan mau kita percaya akan kasihnya saudara. Karena apa? Waktu kita percaya bukan sekedar tahu. Mungkin kita ditanya, tahu tentang kasih Bapa? Tahu. Tapi apakah kita percaya hari ini Tuhan itu sungguh-sungguh mencintai kita? Mungkin kita mulai bertanya, Tuhan kalau Engkau mencintai saya, kenapa masalah saya belum beres? Tuhan kalau Engkau mencintai saya, kenapa sakit saya belum sembuh? Tuhan kalau Engkau mencintai saya, kenapa pergumulan saya belum selesai? Seringkali itu menjadi tanda tanya dalam hidup kita.
Dan tahukah saudara, ya, seringkali itu menjadi celah yang bisa dipakai oleh iblis untuk menipu kita. Dan firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebenarnya kita punya ketakutan-ketakutan dalam hidup ini. Ketakutan itu akan banyak hal. Takut masa depan. Takut apa? Takut tidak ada penjodoh. Takut tidak ada kerja. Takut pekerjaan. Takut apa lagi? Takut yang sudah punya suami istri, takut tidak punya anak. Banyak takut dalam hidup ini, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Kasih yang sempurna. Ketakutan itu tidak bisa diusir biasa-biasa. Tapi ketakutan hanya bisa diusir ketika ada kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu apa, saudara? Kasih yang sempurna itu bukan kasih kita sama Tuhan. Kasih kita sama Tuhan tidak sempurna. Hanya kasih Tuhan sama kita yang sempurna. Dengan kata lain, di saat engkau merasakan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara, disitulah ketakutan akan apapun juga itu sirna. Amin. Saudara tahu kalau ketakutan sirna yang ada apa? Iman. Iman dan ketakutan itu saudara kembar, tapi tidak bisa berjalan bersama-sama. Ya, dua-duanya takut dan iman itu saudara kembar. Karena apa? Sesuatu yang belum terjadi. Tapi tidak bisa berjalan bersama-sama. Karena yang satu tentang hal yang baik, yang satu tentang hal yang buruk. Jadi kalau ketakutan sirna yang muncul adalah iman. Iman itu saudara tidak bisa saudara usahakan. Kita tidak bisa bilang, saya mau percaya, saya mau percaya. Dasarnya apa kita percaya? Iman itu timbul, saudara. Timbul dari apa? Waktu saudara mempercayai kasih Kristus dalam hidup saudara. Amin. Saudara saat ini saudara dengar tentang kasih Tuhan dalam hidup saudara. Saya tidak perlu bilang, ayo percaya, ayo bangkitkan iman. Waktu saudara dengar kasih Tuhan buat hidupmu, iman saudara dibangkitkan. Dan iman itulah yang buat engkau bisa menang atas segala situasi di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Nah, kita seringkali merasa kalau saya hari ini sudah dalam Kristus, kenapa sepertinya hidup saya masih ada di dalam kutuk, saudara? Kenapa hidup saya sepertinya masih ada di dalam kutuk? Ya, bukankah dalam firman Tuhan dikatakan orang benar, orang percaya tidak ada lagi di bawah kutuk? Pernahkah saudara mempertanyakan, Tuhan, kok sepertinya mungkin bukan hidup kita, tapi hidup orang lain yang kita lihat, dia kan orang percaya, kenapa hidupnya seperti dalam kutuk? Ada masalah tidak selesai-selesai, ngalamin tantangan sepertinya ada kutuk dalam kehidupannya. Bisakah orang percaya terkena kutuk, saudara? Orang percaya tidak bisa kena kutuk, saudara, tapi bisa mengalami tipuan, saudara. Tipuan seolah-olah ada kutuk dalam kehidupannya. Coba kita buka Amsal pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi kutuk itu tidak akan turun tanpa alasan, saudara. Ya, burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Saudara, burung pipit ini bicara tentang apa? Kenapa ada hubungannya burung pipit dengan kutuk, saudara? Yesus bilang ini, ya, burung pipit dijual dengan harga 2 ekor 1 duit. Tapi dalam Injil yang lain, Yesus bilang burung pipit dijual dengan harga 5 ekor 2 duit. Kenapa burung pipit Yesus bilang 5 ekor 2 duit? Padahal pertama dia bilang 2 ekor 1 duit. Tapi kenapa di Injil lain dia bilang 5 ekor 2 duit? Kira-kira Tuhan Yesus itu salah omong atau apa? Tuhan Yesus apakah dia tidak tahu matematika, saudara? Kira-kira Tuhan Yesus salah atau bagaimana, saudara? Mesti diralat itu Alkitab, atau tidak, saudara? Saudara tahu Tuhan Yesus tidak salah. Waktu dia ngomong 2 ekor 1 duit, betul. Waktu dia ngomong 5 ekor 2 duit, itu juga betul. Tahukah kenapa? Karena gini, saudara, burung pipit itu burung yang sangat-sangat murah. Tidak ada harganya. Jadi semakin banyak semakin murah. Maksudnya Tuhan bilang ini, burung pipit di udara yang murah saja gitu, Tuhan tidak izinkan dia jatuh tanpa seizin Tuhan.
Apa hubungannya dengan kutuk? Nah ini saudara perhatikan ya. Kalau kita melihat diri kita lebih murah daripada burung pipit. Maksudnya gini, burung pipit aja yang begitu murah, Tuhan tidak izinkan jatuh. Artinya dia sadar bahwa Tuhan ada Tuhan dalam yang mengendalikan dia. Kalau kita sampai tidak sadar akan kasih Tuhan dalam hidup ini, kita sampai lupa sama kasih Tuhan, berarti kita ini lebih rendah dari burung pipit. Pada saat itulah kutuk itu seperti bisa masuk dalam hidup kita. Tahukah saudara, iblis juga tahu ini saudara. Makanya iblis itu, saudara percaya tidak, dia ada, roh jahat itu ada saudara. Ya, dia ada dan dia punya target dari dulu sekarang dan selama-lamanya cuma satu. Buat kita meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini. Pada saat saudara dibuat ragu sama kasih Tuhan, pada saat itulah ada satu lubang besar dalam hidup saudara yang membuat dia bisa masuk dan dia bisa menghancurkan hidup saudara. Sekalipun kalau keselamatan saudara tidak bisa diambil sama dia. Karena keselamatan kita sudah pasti dalam Tuhan. Tapi banyak hal dia bisa ambil dalam hidup saudara. Kapan itu saudara? Waktu saudara dibuat meragukan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan, Engkau tidak ada. Aku sakit, Engkau di mana Tuhan? Aku ngalami masalah, Engkau di mana Tuhan? Aku ngalami ini, kayaknya Tuhan tidak sayang sama aku. Apalagi kalau Engkau gagal. Apalagi kalau Engkau sedang membuat sesuatu kesalahan. Itu tuduhan masuk, jangan-jangan Tuhan tinggalkan aku. Tuhan tidak sayang lagi sama aku. Saudara mulai rasa tertuduh, saudara mulai rasa dakwaan itu masuk. Saudara, perhatikan baik-baik. Sebelum saudara gagal, biasanya selalu didahului dengan saudara mulai ragukan Tuhan dalam hidup saudara. Mulai masuk intimidasi. Mulai ada ketakutan. Mulai ada tuduhan. Makanya Tuhan tidak mau saudara meragukan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Karena waktu kita buat meragukan kasih Tuhan dalam hidup saudara, pencobaan, tantangan itu bisa menghancurkan hidup saudara. Mengalahkan hidup saudara. Saudara lihat ya, Yesus itu dicobai sama iblis bagaimana? Ingat dicobai bagaimana? Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Saudara tahu, kira-kira apa yang iblis katakan itu salah tidak? Jikalau engkau anak Allah, dia kan selalu pakai itu, jikalau engkau anak Allah. Sepertinya tidak salah, Yesus adalah anak Allah, betul? Tapi saudara tahu, ada satu kata yang dihilangkan. Waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, waktu dia keluar, Bapa di sorga bilang apa sama dia? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku. Dia bukan sekedar anak Allah, tapi dia anak Allah yang dikasihi, yang dicintai, yang diperkenan. Saudara tahu, iblis itu menghilangkan kata yang dikasihi. Karena apa? Karena iblis tahu ketika seseorang sadar dirinya dikasihi, dicintai, ujian macam apapun tidak pernah akan berhasil mengalahkan orang tersebut. Amin saudara. Kalau saudara sadar akan cinta Tuhan dalam hidup saudara, saudara adalah orang-orang yang tidak terkalahkan dalam hidup ini. Saudara adalah orang-orang yang tidak bisa dikalahkan dalam hidup ini. Kenapa kita kalah? Kenapa kita gagal? Karena kita mulai meragukan kasih Tuhan dalam hidup ini. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan, itulah kekuatan kita. Amin saudara. Makanya orang yang bersuka cita itu tidak bisa kena serangan. Karena ada perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kenapa orang itu bersuka cita? Bukan karena dia dapat sesuatu, bukan karena dia bisa punya sesuatu. The joy of the Lord, sukacita karena Tuhan. Amin saudara. Kidung Agung pasal yang pertama, memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Dia merasa, waduh aku ini kok sepertinya jelek, tapi aku juga cantik. Seperti kemah orang Kedar. Kemah orang Kedar itu apa? Kemah yang jelek, tapi juga seperti tirai-tirai orang Salma. Itu tirai-tirai yang mahal-mahal. Jadi dia seperti tidak yakin akan dirinya saudara. Coba lihat ayat yang ke-6. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Jadi dia membela dirinya. Ini gambaran dia sebenarnya
tidak terlalu yakin. Ini seperti sebuah kontras menggambarkan seperti itu, saudara. Nah, bagaimana pandangan prianya? Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Ada dibilang, engkau hitam jelek, ada tidak, saudara? Tidak, saudara. Dia cuma bilang, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Coba kita buka di Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-7, saudara. Engkau cantik sekali manisku, tidak ada apa? Cacat celah padamu. Tapi yang wanitanya merasa, aduh aku hitam ya, tapi aku cantik. Aku nih, aduh ada kelemahan. So, ini ada sebuah gambaran yang indah di balik ini. Kita ini seperti yang wanita. Siapapun kita, seringkali kita ini merasa, Tuhan ya aku ini indah di matamu, tapi kadang-kadang aku juga tidak layak. Kita merasa nilai diri kita di mata Tuhan itu bisa naik turun. Pernah tidak kita ngalamin seperti itu? Kadang kita merasa kita dicintai Tuhan, kadang kita merasa kita ditinggalkan Tuhan, kadang kita merasa Tuhan sayang sama kita, kadang kita merasa mungkin aku kurang baik, apalagi pas aku gagal, aduh jangan-jangan Tuhan tidak lagi sayang sama aku. Pernah tidak kita ngalamin seperti itu? Pernah, betul, pasti setiap kita pernah. Makanya kasih kita sama Tuhan itu selalu berubah. Tapi kasih Tuhan sama kita yang tidak pernah berubah. Bagaimana Tuhan lihat hidup saudara? Dia bilang apa? Engkau cantik manisku, engkau indah di mataku. Kasihku padamu tidak pernah berubah. Amin, saudara. Di dalam hidupmu tidak ada cacat celah. Saudara mau dengar dari Tuhan seperti itu? Saudara suka waktu Tuhan bilang seperti itu sama hidupmu? Waktu Tuhan bilang, tidak ada cacat celah dalam hidupmu. Apakah sungguh-sungguh tidak ada cacat celah dalam hidup kita? Ada, kita ada banyak kegagalan, kita ada banyak kelemahan. Tapi di dalam Kristus, Tuhan melihat engkau sempurna, engkau kudus, engkau indah, engkau berharga, engkau mulia. Dan apa yang dia lihat tentang hidupmu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, nah ini yang Tuhan mau kita sadari. Waktu kita menyadari hal itu, saudara, ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Saya tidak berkata bahwa waktu engkau menyadari cinta Tuhan dalam hidupmu tidak ada masalah dalam hidupmu. Mungkin masalah bisa tambah banyak, mungkin tantangan bisa tambah banyak. Tapi waktu engkau menyadari cinta Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidupmu, ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang bisa buat engkau berjalan di atas setiap persoalan tantangan yang sedang kau hadapi dalam hidup ini. Saya kasih contoh dalam Perjanjian Lama. Ada dua kisah. Yang pertama kisah tentang Yosafat. Yosafat waktu dia dikepung oleh Bani Moab dan Bani Amon. Dia mau dihabisi. Apa yang dia lakukan, saudara? Mari kita buka 2 Tawarik pasal 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Jadi saudara tahu, ternyata yang disuruh perang pertama bukan orang bersenjata, tapi tim pujian penyembahan. Tapi bukan soal pujian penyembahannya, ini adalah sesuatu yang lebih dalam di sini, saudara. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk apa? Selama-lamanya kasih setianya. Jadi nyanyiannya apa? Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Nyanyiannya bukan ingatkan diri mereka akan kekalahan mereka, akan nyanyian yang sedih-sedih, aduh yang lain-lain. Bukan, saudara. Tapi nyanyian yang membicarakan tentang kasih setia Tuhan. Apa akibatnya, saudara? Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah apa? Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka apa? Terpukul kalah. Saudara bayangkan, Yehuda sedang terkepung. Yehuda dalam posisi terjepit. Yehuda sedang dalam posisi mau dikalahkan. Tapi ketika mereka mulai bergerak, hal pertama yang mereka lakukan apa? Mereka nyanyikan sebuah nyanyian tentang kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Oh, saya renungkan ini, ternyata ada suatu kuasa yang dahsyat, saudara. Bukan sekedar di pujian penyembahannya,
Tapi apa isi pujian penyembahan itu yang membicarakan tentang kasih setia Tuhan? Jadi saudara, kalau hari ini kau sedang mengalami masalah, ngalamin seperti Yehuda yang sedang dikepung. Mungkin dikepung bukan oleh tentara, tapi engkau dikepung oleh masalah, intimidasi, dakwaan, persoalan apapun juga. Engkau tidak berdaya. Tapi kan kau masih punya mulut, punya suara. Betul tidak? Nyanyi dengan kesadaran akan cinta Tuhan dalam hidup saudara. Saudara percuma kalau nyanyi tapi saudara tidak menyadari kasih Tuhan dalam hidup saudara. Makanya pujian penyembahan itu, kalau kita naikkan dengan sebuah kesadaran akan cinta Tuhan, itu akan merubah atmosfer yang ada di sekitar kita. Atmosfer ketakutan, atmosfer stres itu akan diubah menjadi satu atmosfer yang penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, waktu Yosafat memerintahkan pemuji untuk menaikkan pujian, mereka menyanyi bahwasannya itu selamanya kasih setia Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan melakukan penghadangan terhadap semua musuh orang Israel. Bani Amon, Bani Moab, semuanya dihalau, dipukul kalah oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama hari ini. Kita punya Tuhan yang sama yang masih melakukan perkara-perkara itu buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Satu lagi kisah mengenai Daud. Saudara tahu Daud ini, dia terkenal mengalahkan siapa? Goliat. Waktu dia mengalahkan Goliat, dia belum jadi raja. Dia cuma gembala kambing domba 2-3 ekor. Jadi jangan anggap diri saudara, mungkin saudara bilang saudara kecil di mata manusia. Tidak apa-apa saudara. Sekalipun orang anggap saudara kecil, tapi selama saudara tahu siapa diri saudara di hadapan Tuhan, ada waktunya Tuhan akan angkat hidup saudara. Daud tidak diperhitungkan saudara. Daud ini dianggap sebagai anak kemarin sore. Bahkan orang tuanya sendiri tidak anggap dia. Kakak-kakaknya takut sama Goliat. Goliat itu mengatakan intimidasi. Dia omong kasih takut orang Israel. Saudara tahu Goliat itu lambang daripada iblis. Arti nama Goliat itu artinya menelanjangi. Jadi iblis itu suka mempermalukan, tapi dia sendiri dipermalukan di atas kayu salib. Goliat. Makanya Goliat itu kepalanya dipotong sama Daud dan dipercaya itu ditaruh di bukit Golgota, di mana Yesus itu mati di situ. Iblis dikalahkan. Itu lambang daripada iblis. Sudah tahu dia perkatakan kata-kata intimidasi buat orang Israel. Ayo kirim pahlawanmu, ayo lawan sama aku satu-satu. Aku akan hancurkan kalian semua. Jadi intimidasi. Iblis itu suka intimidasi. Semua orang Israel ketakutan. Bahkan Raja Saul juga takut. Kakak-kakak Daud yang besar-besar itu juga takut saudara. Tiba-tiba Daud datang ke perang itu. Dia bawa makanan buat kakaknya. Tiba-tiba dia dengar itu Goliat teriak-teriak. Dia bilang, siapa itu orang yang tak bersunat itu. Yang berani menghina barisan Allah yang hidup. Dia tiba-tiba spontan seperti itu. Kakaknya dengar. Kau pulang sana, diurus itu kambing domba 2-3 ekor. Jangan bikin ribut di sini. Karena apa? Kakak-kakaknya merasa tidak aman. Dia merasa kok ini ada anak kecil satu datang bikin malu sama kita. Kita ada ketakutan sini, dia bilang siapa orang tidak bersunat itu saudara. Kalau saudara tahu diri saudara dalam Kristus, siapa diri saudara? Saudara akan selalu aman di dalam dia. Amin? Saudara tidak merasa insecure dalam hidup saudara. Makanya kita perlu tahu. Saudara tahu arti nama Daud itu apa? Arti nama Daud artinya beloved, yang dicintai. Saudara ini penting saudara. Saudara tahu Daud itu yang dicintai, yang bisa kalahkan Goliat itu apa? Orang yang dicintai. Daud yang dicintai, dia mengalahkan Goliat. Dengan apa dia mengalahkan Goliat? Dia pakai ketepel dengan batu. Batunya berapa saudara? Batunya 5. Dia ambil 5. Saudara tahu kenapa 5? Kenapa dia tidak ambil 1? Bukan soal ketepelnya, bukan soal batunya, itu batu biasa. Tapi saudara tahu, waktu Daud ambil 5, sebenarnya itu profetik buat saudara dan saya. Karena apa? Kalau saudara pelajari di Alkitab, ternyata Goliat itu punya saudara ada 4 lagi, jadi 5 orang raksasa. Sebenarnya Tuhan mau bilang gini, untuk setiap raksasa yang ada dalam hidup saudara, yang akan saudara hadapi, semuanya Tuhan sudah siapkan jawabannya. Tuhan sudah siapkan jawaban untuk setiap Goliat. Mungkin hari ini saudara, kita bukan Daud, tapi kita bisa punya spirit Daud.
Kita tahu siapa diri kita. Kita adalah orang yang dicintai. Kalau saudara tahu saudara adalah orang yang dicintai, saudara adalah pembunuh-pembunuh raksasa. Raksasa apa yang ada dalam hidup saudara? Raksasa apa yang sedang menguasai hidup saudara? Raksasa apa yang sedang buat engkau takut hari ini? Raksasa apa yang buat engkau menjadi down waktu engkau dengar? Mungkin raksasa itu berupa situasi yang sedang engkau hadapi dalam hidup ini. Mungkin raksasa itu berupa sesuatu dalam jiwamu yang seringkali buat engkau jadi depresi, stres. Mungkin raksasa itu berupa masalah dalam rumah tanggamu. Mungkin raksasa itu berupa persoalan dalam pekerjaanmu. Itu mungkin raksasa-raksasa yang muncul dalam hidupmu. Mungkin dalam sakit di tubuhmu. Mungkin itu raksasa yang seringkali muncul. Saudara, Tuhan yang sama yang buat Daud bisa mengalahkan raksasa. Daud yang dicintai. Hari ini saudara, kita bukan Daud, tapi kita bisa punya kesadaran yang sama. Kalau engkau tahu engkau dicintai, engkau bisa kalahkan setiap raksasa-raksasa yang ada di dalam hidupmu. Amin saudara. Saudara tahu betapa besarnya kekuatan cinta Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tahu kita orang yang dicintai, kita tahu dengan pasti, kita menyadarkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai, dikasihi. Saudara adalah pembunuh-pembunuh raksasa di dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya, yang terakhir Roma pasal yang ke-8. Siapakah akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Tahukah saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di masa seperti ini. Ada begitu banyak penindasan, ada begitu banyak kesesakan, ada begitu banyak penganiayaan, ada begitu banyak kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Kita hidup di masa sekarang ini saudara. Tapi firman Tuhan berkata, siapakah yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dengan kata lain Paulus bangga, dia bilang, kalau aku tahu aku dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang dapat mengalahkan hidupku. Baik itu penindasan, baik itu kesesakan, baik itu penganiayaan. Makanya kalau kita sadar ini saudara, kita tahu masalah boleh datang, pergumulan pasti ada, tantangan pasti ada. Tapi selama kita sadar, kita orang-orang dikasihi oleh Tuhan, kita berjalan di atasnya. Amin. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Dan kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang, kenapa kita lebih daripada pemenang? Oleh karena Dia yang telah apa? Mengasihi kita. Amin saudara. Kenapa kita tahu waktu kita dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Setiap masalah, tantangan, kita boleh berjalan di atasnya. Terakhir, ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Wow, ini dahsyat saudara. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah. Maka saudara, selalu ingatkan diri saudara. Selalu ingatkan diri kita akan kasih Allah dalam hidup ini. Karena ini kekuatan yang sangat dahsyat saudara. Waktu saudara lemah, ingatkan, aku punya Tuhan yang mencintai aku. Kalau tidak bisa ingat, nyanyi saudara. Ya, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara lihat, Roma 8 ayat yang pertama dimulai dari tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat yang terakhir berbicara mengenai tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Maksudnya apa saudara? Kalau saudara sadar di dalam Kristus tidak ada penghukuman buat hidup saudara, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin saudara.